Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin ibni Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Mari kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kepada kita nikmat-nikmat. Di antaranya nikmat yang paling pokok adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang sering kita lupakan yaitu nikmat sehat dan juga dengan nikmat waktu luang atau kesempatan. Oleh karena itu mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beberapa nikmat tadi. Salawat dan salam semoga tetap tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, sahabat dan umatnya yang tetap istiqomah sampai akhir zaman nanti. Pagi ini kita bahas rasa lapang dada. Rasa lapang dada itu adalah legowo. Jadi rasa lapang dada itu adalah sebuah tujuan yang setiap kita hamba Allah itu pasti ingin memilikinya. Bagaimana tidak bahwa rasa lapang dada adalah salah satu sebab paling utama agar kita selalu mensyukuri semua nikmat dari Allah SWT yang telah diterima oleh kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 125 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrahu sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapat hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Jadi hidayah adalah bagian dari yang diberikan Allah SWT kepada kita agar kita mendapatkan lapang dada ketika kita menerima Islam. Ayat ini menunjukkan bahwa lapang dada itu adalah sebuah tanda hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, seorang muslim yang memiliki hati lapang akan mampu menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan tenang. Rasa lapang dada juga merupakan kunci utama agar kita selalu bersabar dalam menerima segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa kebaikan maupun berupa cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Membutuhkan rasa lapang dada. Sabar itu merupakan pintu kesuksesan kita di kehidupan dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah kebaikan baginya. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia pasti akan bersyukur. Dan itu baik baginya. Namun jika ia ditimpa kesusahan, ia akan bersabar. Dan itu juga baik baginya. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, dalam hadis ini menegaskan bahwa pentingnya sikap lapang dada dalam menghadapi berbagai situasi hidup ini. Fatul iman rahimakumullah, jika Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan kepada kita rasa lapang dada ini kepada hambanya, maka itu pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya sehingga akan mudah baginya untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dimungkinkan baginya selalu konsisten, selalu ajeg, selalu istiqomah dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, bagi orang-orang yang berlapang dada, ya akan selalu konsisten untuk melaksanakan semua kebaikan-kebaikan bagi dirinya, pada orang lain atau kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi sikap lapang dada inilah yang membuka kemungkinan orang selalu beristiqomah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kebaikan-kebaikan. Namun jika Allah Subhanahu wa taala menyempitkan hati seorang hamba,
maka urusan hamba tersebut akan menjadi kacau, sehingga ia tidak bisa fokus di dalam menjalankan pekerjaannya dan aktivitas kesehariannya tidak akan mengarah kepada kebaikan. Bahkan ia akan selalu merasa khawatir dan sedih hati. Ini dampak dari sempitnya dada kita, sempitnya perasaan kita, sempitnya perlakuan yang akan kita terima. Menurut Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, hafizullah, ulama kontemporer sekarang ini yang terkenal di Arab Saudi, menyebutkan di dalam karyanya bahwa maksud dari lapang dada adalah rasa puas, rasa tenang, hilangnya rasa tidak nyaman, dan masalah dari hati, serta terus-menerus merasa bahagia di kehidupan yang mulia dan baik. Maka bisa diambil kesimpulan bahwasanya lapang dada adalah sebuah sebab besar yang dapat menolong seorang hamba di dalam mencapai tujuan dan meraih semua keinginannya. Jadi rasa lapang dada inilah yang bisa mendorong kita untuk melakukan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya. Rasa lapang dada inilah yang menyebabkan kita termotivasi untuk melakukan sesuatu dengan yang terbaik. Karena rasa lapang dada inilah yang menyebabkan kita terdorong untuk melakukan sesuatu yang sifatnya sebuah kebaikan. Ketika Allah SWT memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk pergi menemui Fir'aun dalam rangka mendakwahi dan memberi peringatan kepadanya akan konsekuensi dari kecongkakannya, Nabi Musa alaihissalam mengangkat wajahnya, ia berdoa sebagaimana tercatat dalam Quran surat Toha surat ke-20 ayat 25, yang doanya adalah Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahai Rabbku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah semua urusanku. Ini doa Nabi Musa alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah SWT untuk mendakwahi Fir'aun ketika itu di Mesir. Jadi Nabi Musa alaihissalam senantiasa berdoa dulu sebelum melakukan tindakan-tindakan yang diperintahkan Allah SWT. Demikian juga Allah SWT berfirman dalam surat Asy-Syahr surat ke-94 ayat 1, bunyinya, Alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad? Ketika Muhammad SAW merasa sempit dadanya. Dari kedua ayat di atas dapat kita ketahui bahwa hakikat dari lapang dada yang sebenarnya adalah bersumber dari Allah SWT semata. Itu merupakan karunia yang Allah SWT berikan kepada hambanya yang dia kehendaki. Oleh karena itu, orang yang pandai memanfaatkan dengan sebaik-baiknya rasa lapang dada ini akan berpeluang besar untuk mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Sedangkan orang yang menyia-nyiakan nikmat lapang dada yang Allah SWT berikan kepada mereka, maka akan mudah baginya terjerumus ke dalam kesesatan. Jadi kita harusnya rasa lapang dada itu memunculkan rasa syukur kita kepada Allah SWT karena diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, sebagaimana lapangnya dada adalah kenikmatan yang paling utama, maka tentunya menyia-nyiakan lapang dada ini adalah seberat-beratnya ujian. Menurut Ibnu Qayyim Az-Jauziyah, hati yang lapang adalah hati yang mampu menerima segala musibah dan merasa tenang dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menerimanya. Beliau menegaskan bahwa kelapangan dada adalah pilar utama untuk mencapai ketenangan jiwa dan kebahagiaan sejati. Ada beberapa problema hidup jika tanpa lapang dada. Yang pertama,
itu adanya problem dalam kesehatan mental. Banyak studi menunjukkan bahwa individu yang sulit menerima keadaan itu dadanya sempit akan lebih rentan terhadap stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Ini hasil studi dari beberapa universitas terkenal mengenai orang yang sempit hatinya, orang yang tidak menerima keadaan yang diberikan kepadanya, itu terjadi gangguan kesehatan mental. Dan ini akan menyebabkan seseorang menjadi stres atau depresi dan gangguan kecemasan. Yang kedua, problemnya adalah dalam hubungan sosial. Ketika seseorang tidak bisa menerima keadaan atau dadanya sempit, ketidakmampuan untuk berlapang dada ini seringkali menyebabkan konflik dalam hubungan baik keluarga maupun sosial. Jadi orang yang senantiasa merasakan dirinya sempit dadanya itu akan ada problem, ada masalah dengan hubungan sosial, baik dengan keluarganya maupun dengan sosial lingkungan yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, masalah yang muncul adalah masalah produktivitas. Produktivitas itu adalah hasil kerja dari seseorang. Ya. Orang yang tidak lapang dada cenderung sulit untuk fokus dan kehilangan motivasi, sehingga menurunkan produktivitas kerjanya. Contoh kasusnya adalah ketika seorang pekerja kehilangan pekerjaan, baik itu karena PHK maupun yang lainnya, mungkin dia akan merasa marah dan kecewa, lalu menyalahkan orang lain atau takdir sekalipun. Jika ia tidak berlapang dada, kondisi ini bisa berujung pada depresi atau keretakan hubungan keluarga atau lingkungan tempat kerjanya. Ini bahayanya bagi pekerja ya. Bagi pekerja ketika ada pemutusan hubungan kerja baginya, baik dia karena sesuatu, misalnya karena prestasinya atau karena memang perusahaannya sedang mengadakan simplify atau pengurangan tenaga kerja, orang yang sempit dadanya akan marah dan bahkan menuduh orang-orang atau atasannya sekalipun itu menyebabkan dia ter-PHK. Ini perasaan yang seperti inilah akan menyebabkan adanya keretakan hubungan, baik itu hubungan dengan lingkungan kerjanya maupun hubungan sosial lainnya. Maka tentunya solusinya adalah yang pertama, orang yang lapang dadanya, sempit dadanya itu harus meningkatkan keimanan, berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 28 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah ala bizikrillahi tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi solusi yang pertama adalah meningkatkan keimanan dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir. Jadi kemanapun juga dia pasti hatinya tercantum. Allah itu ada dalam hatinya. Itu yang penting ya. Yang penting itu dalam hati setiap orang-orang ini adalah adanya kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Baik dia berzikir dengan zikir yang zahir, misalnya membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, maupun dengan zikir dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepadanya. Ini akan menyebabkan hatinya menjadi tentram. Ini janji Allah. Janji Allah itu pasti benar. Jadi Allah menyampaikan
Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati ini menjadi tentram. Yang kedua, solusinya adalah latihan mental. Nah, melatih diri untuk senantiasa berpikir positif, atau bahasa kitanya adalah husnudzon, ya, berpikir positif terus-terusan, bersangka baik kepada siapapun juga, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dia melihat sisi baik dari setiap kejadian yang dialaminya. Jadi orang yang pandai melihat sisi baik dan selalu berbaik sangka kepada siapapun juga, terutama pada Allah Subhanahu wa taala, itu pasti Allah akan berikan pada mereka lapang dada, tidak merasa sempit. Lapang dada itu akan tumbuh manakala kita selalu berpikir positif dan melihat sisi baik dari setiap kejadian yang kita alami. Jadi selalu cari hikmah di balik itu, selalu cari hikmah di balik itu, selalu cari hikmah di balik itu, supaya kita bisa merasakan lapangan dada kita. Memang sulit bagi kita, tapi kita coba gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang menimpa diri kita, cobaan apapun juga, cari sisi baiknya, cari di mana hikmah yang kita peroleh dari kejadian-kejadian yang kita alami tadi. Yang ketiga, itu tentunya dengan dukungan sosial, mencari dukungan dari keluarga atau teman yang dapat membantu memberikan perspektif yang lebih luas gitu. Tapi jangan berharap terlalu banyak pada orang-orang, karena kalau berharap terlalu banyak pada orang-orang, itu ketika orang-orang tidak bisa membantu, tentunya akan memenuhkan kekecewaan. Jadi berharapnya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita minta bantuan kepada teman, saudara, bahkan misalnya kita sudah berkeluarga dengan istri kita gitu. Sampaikan semua keluh kesah itu, tapi jangan terlalu banyak berharap bahwa mereka akan memberikan bantuan kepada kita. Tapi paling tidak itu mengurangi rasa lapang dada, rasa sempit dada di dalam tubuh kita itu sendiri. Ini merupakan bagian dari solusi bagaimana supaya kita bisa mendapatkan lapang dada itu tadi, yaitu dukungan sosial. Dukungan sosial terutama dari keluarga kita akan bisa memunculkan bagaimana kita bisa tenang dalam hidup ini, bisa berlapang dada. Dan hakikat dari lapang dada itu adalah cirinya adalah yang pertama, orang yang berlapang dada senantiasa ridho dengan takdir. Orang yang berlapang dada ini akan menerima hasil akhir dengan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha maksimal. Jadi intinya 3. Yang pertama, adanya ikhtiar. Ikhtiar itu adalah usaha yang sungguh-sungguh dari kita dengan melibatkan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Yang kemudian yang kedua, kita berserah diri, berlapang dada gitu terhadap apa yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa takdir atau ridho. Yang ketiga, bahwa kita menerima apapun hasil akhirnya dengan cara apa? Dengan cara bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 cara kita untuk berlapang dada. Yang pertama tadi adalah usaha yang sungguh-sungguh dari kita, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai kalimat ini tadi. Yang ketiga adalah berserah diri atau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang senantiasa berlapang dada itu ia selalu sabar dan bersyukur. Orang yang berlapang dada itu akan selalu bersabar saat ada kesulitan baginya, dan bersyukur saat akan mendapatkan saat dia mendapatkan nikmat dari Allah SWT. Jadi sabar dan syukur itu sisi yang senantiasa seperti mata uang ya. Sisi pertama, ketika kita mendapatkan kesulitan, kita ingat kita harus bersabar bahwa ini semua adalah cobaan dari Allah SWT kepada kita. Sisi keduanya, ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, jangan lupa kita bersyukur pada apa yang telah diberikan Allah SWT kepada kita. Kecil atau besar itu ada ukurannya secara
normatif. Tapi paling tidak rasa syukur itu muncul dengan seketika ketika Allah memberikan nikmat kepada kita. Nah, ini bagian dari ciri orang-orang yang senantiasa berlapang dada. Yang ketiga, orang yang berlapang dada itu senantiasa pemaaf. Jadi, orang yang berlapang dada itu akan mudah memaafkan kesalahan orang lain untuk meraih kemuliaan, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu ketika berdakwah, mendakwahin orang yang, ingat cerita Rasulullah SAW menyuapi seseorang yang Yahudi yang buta itu di pasar. Beliau senantiasa memberikan makanan kepada orang itu dengan lemah lembut, walaupun orang itu mencaci maki Rasulullah. Wahai manusia gitu, kalau ada orang yang mendakwahkan bahwa Islam adalah agama yang benar dan segala macamnya gitu, maka jangan diterima. Ya, selalu, padahal Rasulullah itu ada di depannya, memberikan makanan kepada si orang Yahudi itu tadi. Sehingga ketika Rasulullah SAW meninggal dan pekerjaan itu diambil alih oleh Abu Bakar As-Siddiq, ketika menyuapi si Yahudi itu tadi, ini siapa? Katanya, kok beda sama orang yang sebelumnya? Gitu. Orang sebelumnya itu maksudnya Rasulullah SAW. Kenapa bedanya di mana? Orang yang sebelumnya ini selalu memberikan makanan kepada saya dengan lembut, menyampaikan cara memberi makanan kepada si orang buta tadi itu dengan lembut sekali. Lalu Abu Bakar As-Siddiq menangis seketika, bahwa menerangkan kepada si Yahudi itu bahwa orang yang sebelumnya itu adalah yang telah meninggal dunia, yaitu Rasulullah SAW. Maka seketika itu si Yahudi itu menangis dan kemudian membaiat dirinya untuk masuk Islam. Ini berkat perasaan pemaaf. Jadi ketika kita dicaci maki oleh orang-orang dan dikala itu kita bisa untuk membalas caci maki dari orang-orang tersebut, tapi kita lebih mengedepankan pemaaf. Menjadi orang pemaaf itu sulit sekali bagi kita, apalagi memendam rasa dendam, memendam rasa bahwa Allah si anu itu begini, si anu begini, dan dia tidak lebih baik dari saya. Nah, itu memunculkan perasaan sempit dada kita. Gitu. Jadi jadilah kita pemaaf supaya apa? Supaya kita bisa berlapang dada. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya ketenangan, karena ketenangan itu baik dia dalam menghadapi ujian dan yang lainnya. Orang yang berlapang dada akan tidak mudah cemas dan frustrasi, dan ia selalu yakin akan ada hikmah dan jalan keluar terhadap apapun yang diberikan Allah SWT kepada dia. Dan keyakinan inilah yang memunculkan rasa lapang dada di dalam dirinya. Yang selanjutnya sebetulnya sudah tadi diserahkan adalah tawakal, ya. Orang yang bertawakal itu adalah orang yang berlapang dada dan tentunya akan menyerahkan segala urusan kepada Allah SWT. Ingat di dalam surat At-Talaq surat ke-65 ayat 3, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah SWT, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Mencukupkan keperluannya itu bukan hanya dari segi materi, tapi dari segi rohani. Ya. Rohani kita akan dicukupkan. Rohani kita akan merasa bahwa ada ketenangan. Ini yang mahal. Ini yang tidak bisa diukur oleh ukuran materi, karena rasa lapang dada itu adanya di hati kita. Jadi Allah ketika melihat seseorang bertawakal, berserah diri terhadap ketentuan-ketentuan dari Allah SWT, pasti Allah akan berikan kepadanya mencukupkan keperluannya. Mencukupkan itu bukan berlebihan, ya.
cukup itu ukurannya adalah segala sesuatunya bisa diatasi. Misalnya kita mau jalan-jalan, Allah mencukupkan kesehatannya, mencukupkan kendaraannya, mencukupkan kebahagiaannya sehingga dia bisa berhenti. Itu artinya bahwa orang yang bertawakal itu senantiasa dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita senantiasa berdoa agar lapang dada kita, bukan sekedar sikap, melainkan bentuk iman dan kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala itu selalu memberikan yang terbaik untuk hambanya. Dengan memperkuat iman, melatih kesabaran, dan tentunya memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita dapat menjalani hidup itu dengan penuh ketenangan dan kebahagiaan. Oleh karena itu, mari kita jadikan lapang dada itu sebagai kunci kebahagiaan kita. Bagaimana cara tadi meraih lapang dada itu? Yang pertama tentunya dengan berdoa kepada Allah SWT, memohon kelapangan hati sebagaimana doa dari Nabi Musa alaihissalam. Beliau Nabi Musa alaihissalam senantiasa berdoa dalam yang ini diabadikan di dalam Al-Quran surat Toha ayat 25 sampai ke 28. Nabi Musa alaihissalam senantiasa berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini doa yang banyak dihafal oleh anak-anak ya. Jadi yang pertama adalah dengan berdoa minimal seperti tadi, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kedua tentunya dengan meningkatkan ilmu agama. Meningkatkan ilmu agama itu artinya terutama adalah memahami bahwa segala sesuatu itu di bawah dari kendali Allah Subhanahu wa taala semuanya. Tanpa kita meningkatkan keilmuan kita dalam agama, tentu akan merasakan bahwa apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu berupa ujian-ujian tadi merupakan rasa kesel di dalam hati kita. Oleh karena itu, mari kita selalu tingkatkan pengetahuan kita terhadap ilmu agama agar kita memahami bahwa semua yang diberikan Allah SWT kepada kita adalah yang terbaik bagi kita. Yang ketiga tentunya selalu mengingat hikmah dari apa yang kita terima, dari apa yang diberikan Allah SWT kepada kita. Meyakini bahwa setiap masalah yang diberikan kepada kita adalah memiliki hikmah. Jadi cari sisi baik dari apa yang diberikan Allah SWT kepada kita. Supaya apa? Supaya kita tidak sempit dadanya. Yang keempat, kita hindari yang namanya debat kusir. Meninggalkan perdebatan meski dalam posisi benar demi kedamaian hati. Menghindari segala sesuatu yang bersifat debat kusir itu akan diberikan Allah SWT lapang dada sehingga dia merasa damai hatinya. Yang terakhir, bahwa rasa lapang dada itu bisa diperoleh dengan sedekah dan amal soleh. Bahwa setiap sedekah yang diberikan oleh kita, baik apapun juga, bukan hanya materi, apapun juga, sedekah itu akan memunculkan rasa lapang dada, dan ini membuat kita merasa ada ketenangan di dalam diri kita. Dalam bahasa kedokterannya disebutnya memunculkan endorfin ya. Endorfin itu enzim kebahagiaan ya, kebahagiaan. Nah, ini penting bagi kita ketika kita bersedekah kepada orang lain. Bersedekah itu sesuai dengan prinsip dari agama Islam, terima kemudian dikasih kepada orang lain ya, baik yang memerlukan maupun yang tidak memerlukan. Karena boleh jadi orang yang memerlukan itu tidak menyatakan dirinya meminta-minta ya.
tapi dia butuh sebetulnya terhadap sesuatu itu tadi. Jadi kita senantiasa bersedekah dan beramal soleh. Beramal soleh itu lakukan semuanya kebaikan-kebaikan itu hanya mengharap dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.